Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ketiga kitab Mawaidul Usfuriyah tentang memuliakan orang yang tua. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur melihat wajah orang yang sudah tua di waktu pagi dan sore. Lalu ia berkata, wahai hambaku, telah tua umurmu, telah tipis kulitmu, telah rapuh tulangmu, telah dekat ajalmu, dan telah tiba waktu kedatanganmu padaku. Maka malulah kepadaku, karena sesungguhnya aku pun malu, tidak tega karena usia tuamu untuk menyiksamu di dalam neraka. Dikisahkan, sesungguhnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pergi berjamaah salat fajar atau salat subuh dengan tergesa-gesa. Lalu ia bertemu dengan orang tua di jalan yang berjalan di depannya dengan tenang dan santai dalam menempuh jalan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak melewatinya karena memuliakan dan menghormatinya sampai dekatlah waktu terbitnya matahari. Ketika orang tua itu telah dekat dengan pintu masjid, maka ia tidak memasuki masjid. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengetahui bahwa ia adalah orang Nasrani. Beliau pun memasuki masjid. Beliau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan rukuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rukuknya kira-kira 2 rukuk sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib bisa mendapatinya tidak ketinggalan. Ketika selesai sholat, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk di dalam sholat ini? Engkau tidak pernah melakukan seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ketika aku rukuk dan membaca Subhana Rabbiyal Azim sebagaimana wiridku dan aku hendak mengangkat kepalaku, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ia meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahanku lama. Ketika ia mengangkat sayapnya, aku pun mengangkat kepalaku. Lalu para sahabat bertanya, mengapa malaikat Jibril melakukan demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, aku tidak bertanya kepadanya tentang itu. Lalu datanglah malaikat Jibril dan berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya sahabat Ali bin Abi Thalib sedang tergesa-gesa untuk berjamaah. Lalu ia bertemu orang tua Nasrani di jalan. Ia tidak mengetahui bahwa orang tua itu adalah Nasrani. Ia memuliakannya karena ubannya, usia tuanya, tidak mendahuluinya dan menjaga haknya. Lalu Allah yang Maha Luhur memerintahkanku agar aku menahanmu di dalam rukuk sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib bisa mendapati salat fajar, tidak ketinggalan salat subuh. Ini bukanlah suatu yang mengejutkan, dan suatu yang paling mengejutkan dari yang mengejutkan adalah sesungguhnya Allah yang Maha Luhur memerintahkan malaikat Mikail alaihissalam untuk menahan matahari dengan sayapnya sehingga matahari tidak terbit lama karena sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Perawi berkata, derajat atau kemuliaan ini adalah sebab menghormati orang tua yang sudah sangat tua padahal ia adalah orang Nasrani. Hikayat lain, ketika telah dekat wafatnya guru dari Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, semoga Allah yang Maha Luhur merahmati beliau. Guru beliau pada waktu itu berumur 80 tahun. Lalu Syekh itu, guru Syekh Abu Mansur sakit dan memerintahkan Syekh Abu Mansur untuk mencari seorang budak yang berumur. Lalu Syekh itu atau guru Syekh Abu Mansur sakit dan memerintahkan Syekh Abu Mansur untuk mencari seorang budak yang berumur sama sepertinya, membelinya dan memerdekakannya. Syekh Abu Mansur pun mencari namun tidak menemukan budak seperti ini. Orang-orang pun mengatakan, bagaimana kamu akan menemukan budak berumur 80 tahun, sedangkan ia masih tetap menjadi budak dan tidak dimerdekakan? Syekh Abu Mansur, semoga Allah merahmati beliau,
Beliau pun kembali kepada gurunya dan menceritakan kepadanya tentang ucapan orang-orang. Ketika gurunya mendengar ucapan ini, gurunya pun meletakkan kepalanya di atas tanah atau bersujud, bermunajah kepada Tuhannya dan mengatakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya makhluk tidaklah menanggung kemuliaannya tatkala budaknya berumur 80 tahun dengan masih tetap menjadi budak, tetapi ia akan memerdekakannya. Lalu aku telah mencapai umur 80 tahun. Maka bagaimanakah engkau tidak memerdekakanku dari api neraka? Sedangkan engkau adalah zat yang maha mulia, maha pemurah, maha agung, maha pengampun, lagi maha menerima syukur." Lalu Allah yang maha luhur pun memerdekakan gurunya atau wafat karena bagusnya ia bermunajah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.